sebelum menjadi skrip Sengkolo, ketika kita membaca, wah ini sesuatu skrip yang sudah siap, sudah layak syuting untuk dibuat gitu. Dan saya berusaha untuk bekerja sama dengan Mbak Hadra. Apa ya treatment yang kita cari untuk supaya berbeda dari film-film lainnya. Terus konsep Rahayu untuk jalannya seperti apa. Terus konsep Ratih bagaimana ya, apa yang harus kita buat ya. Nah, kita berkolaborasi juga dengan Mbak Hadra, dengan Mas Salim, dengan tim Multivision yang alhamdulillah menjadi satu kesatuan yang utuh dan bisa menjadi Sengkolo menjadi lebih kuat lagi. Seperti itu, luar biasa banget ya. Rasanya pertama juga jadi saya merasa tertantang. Awalnya kayaknya saya pengen deh bikin sesuatu horor yang berbeda, yang belum pernah dibuat oleh teman-teman gitu. Oh, kalau misalnya Rahayu kita buat jalan ini gimana? Wah kayaknya enggak deh, harus gimana ya. Jadi saya kolaborasi dulu. Nah, kebetulan Bauka juga menulisnya, pas saya lihat wah ini menarik banget gitu, dan wah menjadikan sebuah skenario yang yang kuat tuh memang susah banget. Dan alhamdulillah tim semuanya, terutama Pak Albert juga banyak memberikan masukan-masukan yang luar biasa, sehingga ini harus kita bikin begini, ini jump scare-nya harus kita bikin seperti ini gitu. Terus ini twistnya apa ya? Nah nanti tadi boleh dilihat oleh teman-teman bahwa twistnya yang belum boleh di spoiler. Yang belum boleh karena ada beberapa yang live kan kita. Iya, menurut saya sih ini adalah sesuatu yang mudah-mudahan bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat Indonesia. Ketika kita pertama kali bertemu sama Pak Ram, Masya Allah, saya diingatkan oleh Pak Ram bahwa kalau mau berkarya, apa yang ada di dalam hati, di dalam pikiran, lakukan aja. Pak Ram bilang begitu sama saya, lakukan apa yang terbaik, lakukan. Diterima atau tidak diterima, itu urusan nanti. Yang penting kamu berkarya dan harus terus menjadi sesuatu yang berkualitas. Kerja sama Mbak Hadra, itu it's been a dream come true banget, yang aku pengen banget dari dulu, dan akhirnya bisa kerja sama Mas Denny. Kita ngobrol udah lama banget ya Mas, pengen bikin film, akhirnya ketemunya di sini. Mas Alim, fans banget. Jadi and thank you juga buat cast aku, kalian keren banget sumpah. Oke, sekarang aku jawab. Sebenarnya aku bikin cerita ini udah lama, udah hampir 2 tahunan yang lalu actually. Dan itu karena waktu aku hamil anak aku sering digangguin kuntilanak. Awalnya sebenarnya itu gitu. Jadi iya. Awalnya gara-gara itu. Jadi waktu aku hamil aku suka digangguin kuntilanak sampai anakku lahir, itu kuntilanak masih ngintil terus. Sampai babysitter aku berhenti, pembantu aku berhenti gitu. Sebenarnya awalnya dari situ. So aku berpikir kayaknya kok menarik ya bikin cerita tentang orang hamil gitu. Tapi setelah digodok di sana dan di sini gitu, akhirnya ya jadilah si Sengkolo ini gitu, cerita tentang ibu hamil ini. Tapi kita juga pengen kan cerita ini ada dramanya ya, ada hubungan antar kakak adik yang kuat, dan gimana kasih sayang di antara mereka, dan gimana pengorbanan di antara kakak dan adik ini. Itu sih, jadi lebih ke situnya juga, karena kita pengen punya cerita horor tapi yang dramanya juga kuat. Waktu itu aku lagi sama timku kan, kita lagi ngedraft, udah lagi baca apa segala macem. Terus itu laptop udah dimatiin gitu, udah di shutdown, kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba laptopnya nyala sendiri gitu kan, nyala sendiri. Terus kebuka yang di halaman itu, kita bingung gitu kan, kok nyala lagi. Tapi udahlah, biasa namanya juga elektronik biasa. Terus kita matiin lagi gitu, udah di turn off, kita lagi ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba, dan itu kan laptop aku kan yang pakai fingerprint ya. Jadi kalau ada fingerprint baru dia nyala gitu. Tiba-tiba dia nyala lagi kedua kali, terus tulisannya fingerprint tidak match. Wah. Loh, siapa yang nyalain gitu ya. Itu sih, itu yang paling kita inget banget gitu waktu itu. Sampai udah deh besok aja ngobrolnya gitu, jangan malam-malam diobrolin. Izin menambahkan sesuatu. Saat FFI tahun 2025, saya hadir dengan istri saya, Ibu Raki. Terus saya bisikan ke dia, wanita ini sebelah saya ini kok cantik banget, ya penampilannya hebat, sangat
sangat yakin diri. Saya kenalkan, dia bilang saya Uka yang nulis senario Sengkolo. Wah, saya pikir di kantor penampilannya biasa-biasa aja. Di sini kok luar biasa sampai saya nggak kenal. Terima kasih. Wow. Masih ingat? Masih ya. Dan juga Hadra adalah satu modal yang tidak bisa dilepaskan dari industri perfilman, dan Pak Halim Studio yang selalu mendukung usaha dan pemikiran-pemikiran Multivision. Jadi terima kasih semuanya. Ya. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ada kesempatan di kemudian hari lebih banyak lagi. Ya, pertama terima kasih Pak Ram. Saya kira memang itu tugas produser yang sesungguhnya, Bapak memang produser yang sebenar-benarnya memfasilitasi Yes. kami semua. Terima kasih Pak Ram. Jadi Bapak nggak usah dicabut dari produser ya Pak. Ya saya senang sekali karena Multivision adalah salah satu yang berjasa membuka karir saya di perfilman, di dunia tulis menulis. Jadi saya sama Pak Ram kita sudah punya hubungan sejak lama ya Pak. Jadi saya kembali ke rumah bersama dengan Multivision, dan senang banget memang ketika pertama kali ditawarin untuk bantu skripnya Uka, karena salah satu hal yang paling menarik yang diangkat Uka sebagai seorang perempuan adalah saya ngelihat di skrip itu bidan, tapi kemudian itu menurut saya profesi yang amat sangat menarik ketika dia membantu melahirkan, tapi satu sisi dia harus menghadapi pilihan melakukan sesuatu yang berkontras dengan apa yang dia lakukan dalam profesi hidupnya. Jadi saya merasa itu satu karakter yang amat sangat kuat dan amat sangat menarik. Jadi ya saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Ram Sengkolo bisa membuka apa peran serta saya di dalam Multivision. Kalau saya juga sering diganggu dia sebelum ditanya ya. Iya. Tapi setannya Albert sih sering. Iya, Saya di atas ya. Kapan, gimana nih? Itu setan banget sih. Ya, karena paling krusial, ya mungkin paling krusial selalu kalau horor tuh ada di act 3 ya, gitu. Bagaimana kita menyelesaikan kasusnya gitu, bagaimana menyelesaikan persoalannya gitu. Sampai ketemu kita, menurut saya, ya saya juga baru nonton tadi gitu, dan saya merasa ya keberhasilannya kami semua kontribusi banyak, karena saya yakin di skrip nggak ditulis kalau Rahayu itu jadi setan tangannya begitu kayak orang-orangan sawah. Itu pasti kreasi dari, susah ya kalau kerja sama pakai cinta beneran ya begitu nih, antara Hadra dan Denny ini cinlok banget mereka berdua gitu, jadi kayak melahirkan lah itu gitu. Jadi buat saya ya ini sebenarnya aktris yang paling krusial, tapi ya kemudian kita bisa menemukan circle-nya bersama, bagaimana ini kemudian ya buat saya ketika di syuting mungkin ada proses pengembangan lagi, dan saya ngerasa whole package-nya dapet ya. Yes. Saya terbuai bersama ibu-ibu tadi, kita track juga sih. Di sini saya juga berdua bersama Bapak Albert sebagai supervisi kreatif, yang ketika kita memang sudah dari dapat skenario kita udah ngerasa ini struktur plotnya kuat sekali ya, ayo syuting gitu. Dan ternyata Mbak Uka juga baru cerita dia digangguin kuntilanak ya dari nulis skenarionya, karena ternyata perjalanan Sengkolo Petaka Satu Suro ini bukan hanya dari skenarionya aja yang sudah banyak gangguan ya, bahkan kita pun dipertemukan sama sebuah lokasi syutingnya yang kata orang-orang warga lokal sana, kok berani sih syuting di sana? Kita aja kalau malam jarang ada yang mau keluar rumah gitu. Terus sampai ada yang nanya ke kita, ini kuncinya siapa? Kok kalian lancar-lancar aja syutingnya? Kita aja nggak berani syuting di sini. Wah gitu, dalam hatiku untung udah minggu kedua dia ngomongnya. Kalau dari minggu pertama kayak aku nggak berani deh nemenin syuting di sana gitu. Kan aku pun sendiri maksudnya ada beberapa teman kru yang diganggu juga di sana gitu, karena Katanya Pak Ram pernah diam-diam ke lokasi sebenarnya. Oke. Iya. Sambil melihat. Betul. Cuma memang makna Sengkolo Petaka Satu Suro gitu memang mistis ya. Maksudnya kita mungkin udah banyak tahu gitu, dan ternyata sebuah judul tuh sangat mempengaruhi gitu ya. Maksudnya energi di sekitar, terus ke pemain juga semuanya gitu. Jadi aku ngerasa kayak
dari diskusi skenario, diskusi kreatif, sampai dengan di syuting pun energinya tuh berasa banget gitu loh, sehingga kayak kok Rahayu serem banget ya gitu, kok Agla, Marni serem banget ya gitu, maksudnya aku sendiri amazed gitu dari makeup effect yang di persiapan ketika pas nontonnya gitu, sumpah ini dua orang ini aslinya lembut dan manis sekali, tapi kok bisa sesangar itu ya gitu. Jadi awalnya itu kita ngobrol bertiga, setelah Mas Alim sudah memberikan skenario untuk merevisinya. Ini apa ya? Clue dari Sengkolo ini apa ya? Gitu. Kan di semua film pasti ada clue-nya apa ya? Gitu. Terus saya bicara sama Bahadra, apa ya? Yang bikin kita bikin supaya orang mendengarnya aja merinding gitu. Iya. Apa ya? Nah, saya bilang sama Pak Albert juga, gimana Pak? Pak Albert bilang, Kang Deddy bisa tuh, gimana tuh gitu. Inspirasinya itu ketika saya ngelihat ponakan sih, gitu. Iya. Ngelihat ponakan lagi pengen main, dia bilang, tante ayo main. Kenapa nggak kita bikin ya gitu? Boleh, ayo main sama aku. Bahkan kru kita Pak pada saat syuting pas adegan itu nggak mau melihat. Jadi beliau itu ketika sudah ngasih set semuanya, taruh di sini, enggak, mendingan pergi. Kenapa? Enggak berani ngelihatnya. Mukanya ini emang. Coba kalau kita pengen langsung denger dari Sharon, boleh dong ya. Coba. Halo semua, selamat sore. Sore. Aku seneng banget bisa main film horor. Biasanya aku dulu kira main film horor itu prosesnya serem. Aku pas ternyata main, aku kayak, wah ternyata nggak serem ya. Untuk kamu, untuk tadi teman-teman yang nonton serem banget Sharon. Iya, kamu tapi pas adegan yang tadi dibahas sama pas sutradara, kamu gimana menjalaninya? Pas yang bule gitu. Aku kaget sama aku kayak, hah ini beneran. Tapi aku kayak beneran, terus pas aku lakuin aku kayak, aduh pasti seru banget ini nontonnya. Gimana ya berani deh nontonnya. Coba dong di depan teman-teman kakak-kakak media ya. Boleh ya, silakan kamu manggil kayak boleh mainnya gitu. Tepuk tangan dong untuk Sharon Jovian, silakan. Boleh, ayo main. Aku nervous ya. Aku merasa bersyukur sekali diberi kepercayaan kepada Multivision, juga Pak Denny, Bu Hadra, Pak Albert, dan Pak Alim, dan semuanya, tim, kru juga. Aku ngerasa kayak, dulu pertama kali aku di Multivision itu film tahun 2009. Wow. Ya, 2009, dan akhirnya aku kembali lagi bersama Multivision di tahun 2025. Dan aku diberi kesempatan untuk memainkan peran karakter jadi Rahayu, yang dimana screen time-nya banyak sekali. Aku terharu, kayak di tengah kayak semua orang, semua PH nawarin aku untuk main film horor, tapi kebanyakan menawarkan aku jadi hantu saja. Di sini aku diberi kepercayaan dengan tugas yang cukup berat dan besar sekali. Jadi aku merasa kayak, begitu aku baca skripnya kayak bagus banget. Jadi kayak ter-challenge ya. Terus aku merasa bersyukur sekali karena dipertemukan dengan orang-orang baik. Terus kita di sini tumbuh bersama, terus kayak saling percaya satu sama lain. Aku happy banget sih menjadi Rahayu di film Sengkolo ini. Risetnya sendiri, ini kebetulan karakter Rahayu adalah karakter pertama yang dimana dia nggak cuma jadi manusia, tapi dia juga harus nyurup ya. Yes. Ya kan, itu kayak gimana ya, ini kayaknya secara
energi kayak berat banget karena ada bolak-baliknya juga gitu. Tapi di proses reading tuh kita selalu diskusi juga sama Bu Hadra sama Pak Denny juga kayak kita bikin gerakannya ya gitu, kayak gimana ya. Terus juga kebetulan di reading pun ada workshop bareng sama Bidan Beneran. Ya. Karena aku nggak ngerti caranya ngecek perut hamil itu seperti apa, cara melahirkan seperti apa. Yang pasti seiring berjalan waktu ketika kita reading itu, akhirnya aku merasa dekat dan mengenal karakter Rahayu yang sangat rapuh, banyak luka. Aku melihat di sini Rahayu tuh adalah simbol perempuan kuat yang dipaksa kuat. Ya. Jadi aku kayak ngerasa berat banget ya jadi Rahayu. Biasanya orang kan naik turun, ada yang beruntung terus sial, beruntung lagi. Ini kok kayaknya sial terus ya hidupnya. Aku pengen ngerasain jadi Rahayu. Ketika aku ngerasain, capek sekali, tapi aku happy karena di lokasi tuh kayak semua timnya kita tuh ngeblend happy banget, menyenangkan. Jadi kayak aku nggak stres gitu. Jadi kayak di sana aku ngerasa kayak di dua alam. Begitu masuk set kayak stres banget, keluar dari set padahal cuma sejengkal doang gitu, tapi kayak ngakak-ngakak, ketawa-tawa, fun banget gitu. Begitu selesai syuting, aku ngerasa kayak karakter Rahayu nih nggak kayak karakter aku di project sebelumnya. Aku agak sulit melepas Rahayu. Berhari-hari loh, baru bisa lepas dari Rahayu gitu. Jadi bagaimana aku nge-build Rahayu, yang pasti yang paling banyak membantu aku adalah Pak Denny. Luar biasa, terima kasih Pak Denny. Rahayu-rahayu di luar sana, aku ingin berpesan. Sebenarnya kita tuh nggak harus terlihat kuat terus, karena biasanya orang yang kuat juga belum tentu hidupnya baik-baik aja gitu. Terus juga nggak salah juga untuk kita sekali-sekali meminta pertolongan. Menurut aku orang yang lemah itu, orang meminta pertolongan bukan berarti dia lemah. Senang sekali. Dan jujur nih, dari kemarin setiap kali aku interview promo, aku tuh takut banget mau ngomong karena banyak banget yang akan aku share, yang mau aku share itu mengandung spoiler, paham kan? Apalagi ini sekarang aku lihat teman-teman media banyak yang live juga kan. Jadi walaupun teman-teman media di sini udah nonton filmnya, yang nonton live teman-teman media di sini kan belum boleh denger spoilernya nih gitu. Jadi mungkin banyak yang masih harus aku sembunyikan, tapi yang bisa aku share sekarang adalah saat aku terima skrip ini dan aku baca, Marni ini perempuan yang rapuh, tersakiti, disia-siakan oleh suaminya, aduh kasihan banget. Tapi begitu aku baca di part yang itu, itu aku kayak, wah gila, ada bisa ya, maksudnya seorang manusia itu disakiti sebegitunya sampai akhirnya hati nuraninya tuh mati gitu. Dia udah nggak peduli lagi akan hidup orang lain gitu, dan akhirnya seperti halu aja dia mencita-citakan kehidupan yang ideal di kepalanya dia dan bagaimana cara yang menciptakan itu gitu. Dia menghalalkan segala cara. Kita emang udah kenal dari lama, udah pernah syuting bareng juga walaupun udah lama banget udah lama banget. Dan ini akhirnya kita syuting bareng lagi juga, aku seneng banget. Terus ada satu scene yang juga aku tidak bisa sebut di sini. Jadi scene itu tuh kita bahkan waktu perjalanan ke Kebumen itu kita di kereta tuh latihan terus scene itu gitu loh. Latihan terus, reading terus selama di kereta. Terus pas saat kita syuting scene itu selesai take, cut gitu, kita berdua pelukan. Pelukan terus nangis diem gitu kayak lama banget. Kayak ada juga nih sisi Marni yang aduh aku takut banget spoiler nih kalau pokoknya gitu deh gitu ya. Tapi segitu kenanya berarti untuk kalian berdua ya, berarti adegan tersebut ya. Aku itu ini film kedua aku di Multivision. Dan lucunya ya di MVP ini aku dapat film horor yang aku menjadi manusia seutuhnya. Itu cuma di MVP. Itu cuma di MVP gitu. Nah, balik ke karakter Ratih ya. Ratih ini problematik sekali ya, sangat-sangat problematik gitu. Tapi yang bikin menarik, yang membuat aku tertarik untuk seru nih untuk mainin Ratih gitu. Karena Ratih itu ada
development karakter dari Ratih yang ABG, kalau yang udah nonton tadi. Yes, betul. Dan ada jumping timeline 7 tahun kemudian kan, gitu. Ratih yang sudah beranjak dewasa lah istilahnya. Iya. Nah, itu karakternya cukup sangat-sangat berbeda ya gitu. Itu lumayan apa ya, adjustmentnya lumayan agak-agak menguras energi, menguras fisik sih khususnya ya. Karena jujur syuting film ini, ini aku nggak mau mencocok logikan ya, cuman ini fakta. Selama syuting film Sengkolo ini tuh aku sakit dari hari pertama sampai hari terakhir syuting. Wow. Sakit nggak sembuh-sembuh. Betul kan? Betul. Berarti perjuangan kamu dalam setiap harinya tuh luar biasa ya? Lumayan, tapi alhamdulillahnya terima kasih Adeni dan Bu Hadra baik sekali. Dikasih obat loh aku terus-terusan. Ya itulah. Terus mungkin Sengkolo ya. Aku nggak mau mencocok logikan tapi agak-agak. Iya kan? Jadi kayak iya kok kan? bisa gitu. Kok bisa ya gitu? Ya. Kok bisa gitu? Film ini doang loh, aku nggak pernah selama aku syuting sakit dari awal syuting sampai akhir tuh sakit tuh nggak pernah gitu. Gimana damage-nya Cipto? Damage-nya lumayan ya. Memang awalnya dikasih tahu dia buat peran Cipto ini memang mungkin secara screen time dia memang nggak terlalu banyak, tapi waktu itu Mas Denny bilang sama saya gimana Cipto ini bisa memberikan kesan. Dan itu menjadi pelajaran baru lagi buat saya sebagai aktor. Bagaimana kita bisa memberikan kesan walaupun setiap screen time kita tuh kecil tapi selalu ada kesan. Jadi setiap kita bermain tuh harus selalu ada kesan. Jadi waktu itu kita lebih banyak mendiskusnya ketika ada di set sebenarnya, karena waktu itu awal juga lagi sibuk syuting ya. Jadi ketemu secara waktu tuh cuma sekali, terus akhirnya kita lebih banyak mengolahnya di set bersama Denny waktu itu. Dan aku tipikal ya orang yang yes man gitu, jadi kalau misalnya sutradara mau apa, nanti aku coba untuk kasih tawaran dan kita ketemu di jalan tengah, atau misalnya kalau misalnya nggak diterima tawaranku ya kita akan lakuin apa yang sutradara mau. Dan alhamdulillahnya Denny selalu punya passion yang luar biasa, jadi dia kalau masuk set selalu semangat banget, kita bikin ini gitu. Jadi kita sebagai pemain itu jadi kayak apa ya, jadi semangat gitu. Kita seneng gitu dengan passionnya dia. Wow, dia punya ide yang seperti ini. Dia tahu apa yang dia mau. Jadi aku sebagai seorang pemain tuh ngerasa kalau sutradara tahu apa yang dia mau, kita berarti kita ada di tangan orang yang tepat. Yes. Jadi terima kasih Denny dan Mbak Hadra, Pak Ram, Mas Alim, senang sekali bisa bekerja sama lagi. Mbak Uka, semoga nanti ada kesempatan lain. Sebenarnya saya observasi 2 tahun itu untuk karakter itu bareng sama Mbak Uka. Jadi ya kalau emang nyebelin ya mungkin sangat nyebelin ya. Siapa sih yang nggak mau suaminya seperti itu? Tapi di lain sisi kan ya kita juga punya background trigger kenapa nih suami kayak begini gitu. Oh masih marah. Jadi singkat aja, ya alhamdulillah udah bisa di film Sengkolo, Petaka Satu Suro. Semoga film ini memberi pesan positif ke masyarakat Indonesia dan dicintai, disukai oleh masyarakat Indonesia. Saya senang sekali sama teman-teman cast, semuanya Mas Dias di lokasi syuting itu totalitasnya luar biasa. Luar biasa, bahkan kayak Yudi, saya pengen begini dan Yudi kayak tadi lihat sendiri yang keserupaan luar biasa, dan Baul juga, waduh, pas saya lihat, serem ya dia, nggak sesuai. Kita ngelihat Baul kan kalau kita ngobrol manis gitu kan, pas di frame itu
Enggak. Kalau kata ngomong kasar itu amit-amit ya. Berarti berhasil memerankan karakter-karakternya. Dan yang ada lagi yang hebat pada saat kita ada syuting di hutan. Dan totalitas Bu Agra itu luar biasa. Sampai ada satu scene itu sampai matanya itu iritasi merah luar biasa dan sampai terus saya bilang kita ke dokter, kita istirahat sebentar dan Masya Allah beliau langsung syuting lagi dengan semangat. Dan satu lagi saya sama Mas Dimas juga, Mas Dimas, ya saya butuh ini ya, siap. Oh ini ntar saya pengen ada flashback ini ya, dan wow, Mas Dimas ini aktor luar biasa. Itu dia, oke siap terus. Kalau Cindy juga begitu. Cindy bahkan ayo. Iya, tunggu sebentar ya. Aku ini dan konsentrasi dan luar biasa menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga film ini bisa dinikmati oleh semua. Baik, ini sebenarnya sebuah tantangan karena sebelumnya saya bekerja sama Bu Hadra itu jadi tokoh red flag banget. Dan sekarang saya ditawarin waktu telepon, Mikir bisa nggak jadi ini ya nanti nggak jadi ustaz. Dan terus waktu kita baca skenario, udah lupain ini skenario nya, nanti kita pakai surat ini. Jadi saya dikiranya ustaz beneran. Ada ini, punten ini saya bukan ustaz beneran, tolong ya, tolong dikondisikan. Kenapa Pak kamu pasti bisa? Ya udah tuh, karena kan waktu bolak-balik ke Bumen Jakarta itu lumayan sering ya, jadi udah deh waktu ngafalin itu bener-bener di kereta itu udah nggak ada ngapa-ngapain lagi, ngapalin surat, baca ininya apa kan harus bener juga ya. Betul. Lebih di situ sih tantangannya. Betul banget, itu juga secara teknis kan butuh sama teman-teman gitu ya, tapi emang sebuah kebanggaan juga bisa bekerja sama dengan teman-teman yang luar biasa, jadi sangat kebantu banget meskipun ini syuting film horor tapi kita fun banget sih syutingnya. Oke, untuk jawab pertanyaannya mungkin karena cerita ini balik lagi tadi ya, karena aku bilang memang awalnya itu karena kejadian itu terjadi sama aku gitu. Jadi memang aku memang ketika pertama bikin cerita ini memang pengen karakter utamanya itu beda dari Sengkolo yang pertama kan laki-laki ya. Kalau ini memang dari sisi tokoh perempuan gitu, dan memang dramanya juga sama seperti Sengkolo yang pertama, ini juga sama, kita memainkan rasa kehilangan. Ketika kita kehilangan seseorang gitu, kita pasti dihadapkan dengan sejauh apa sih kita akan melakukan sesuatu ketika kita kehilangan gitu, dan semua orang pasti pernah merasakan itu gitu. Cuman aku pengen nunjukin juga bahwa karakter Rahayu ini ya seperti tadi dibilang gitu ya, karakter dia itu tidak lemah gitu, cuman dia memang merasakan kehilangan yang terlalu dalam, kehilangan yang gimana sih lagi hamil, terus terjadi kecelakaan dengan orang-orang yang dia sayang, dan hampir lagi kehilangan yang dia sayang lagi gitu. Gimana sih seorang perempuan bisa menghadapi itu gitu. Intinya cerita ini sebenarnya tentang kehilangan dan juga tentang kekuatan seorang perempuan gitu sih. Oke, pertanyaannya tadi lebih menguras mana ya, fisik kah atau emosi? Menurut aku dua-duanya lagi. Iya, dua-duanya, karena karakter Rahayu ini kan dia tuh membawakan emosi yang berlayer menurut aku. Dari dia yang kehilangan, terus juga putus asa, terus terlalu cinta akan sesuatu, dan dia terlalu takut untuk kehilangan juga gitu. Makanya ngebuat dia jadi kayak bingung harus ngambil keputusan mana gitu. Jadi kayak sebenarnya ini kayak relate banget ya sama kehidupan sehari-hari gitu. Makanya ini yang aku bilang aku sangat tertarik ngebawain karakter Rahayu karena lukanya tuh dalam banget gitu. Yang ironis adalah dia membantu banyak orang, tapi dia lupa membantu dirinya sendiri. Sedih gitu, sedih banget. Terus kalau misalnya untuk fisiknya sendiri, kenapa aku bilang kayak menguras banyak banget, ketika dia kesurupan itu nggak cuman soal pergerakan badan gitu. Jadi kan dalam dia keadaan kerasukan, dia juga aku harus inget di situ ada Rahayu yang rapuh gitu. Jadi Rahayu yang punya luka yang banyak gitu. Jadi harus menggabungkan, aku harus inget terus dengan si Rahayunya. Jadi nggak boleh lupa gitu. Kemasukan langsung lupa gitu. Itu sangat draining sih buat aku, tapi ya di lokasi kan kalau misalnya di luar set selalu krunya lucu, baik semuanya, jadi kayak sangat membantu. Jadi kayak
healingnya tuh di luar set gitu. Iya. Dari yang stres jadi udah hilang stresnya. Hah? Gak apa-apa. Ya, untuk lokasi kita di daerah Kebumen. Ini saya juga cerita sedikit tentang lokasi, bahwa saya pernah dengar dari masyarakat setempat bahwa pada saat zaman VOC dulu, ketika ada penggerbegan atau penangkapan massal pada saat zaman VOC, daerah itu satu-satunya daerah itu yang tidak terdeteksi oleh ketat. Gitu. Oke. Iya. Dan memang banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa di desa itu dulu. Gitu. Bahkan pertama kali kita tim hunting lokasi sudah beberapa tempat kok hatinya nggak seret ya gitu. Kayaknya kita harus bikin sesuatu yang berbeda deh, baik dari set lokasi maupun lainnya gitu. Dan saya pengen set lokasi itu belum pernah dipakai syuting oleh siapapun. Dan alhamdulillah kita ketemu sama set di Kebumen, itu ada namanya Telogo Depok. Dan tempatnya sangat asri sekali, sangat tenang, saya betah di sana. Tapi ada beberapa set yang memang orang tidak mau untuk malam tuh keluar di sana. Memang tempatnya seru banget. Nah ini berkelanjutan nih kalau masalah tahun. Berkelanjutan dari tahun kita awalnya itu bahkan Pak ya, untuk masuk ke dalam satu suro pun kita ini tahun berapa ya satu suro ini gitu ada. Jadi kita memang benar-benar riset dari tahun 2009 terus masuk lagi di bawahnya tahun 2009 berapa, masuk lagi di atas tahun 2009 berapa. Jadi memang benar-benar kita riset sama tim penyutradara itu bukan hanya sebatas ngasal tahun segini aja, nggak bisa. Kita harus sesuaikan satu suronya ini tanggal berapa nih, hari apa nih, memang benar-benar pas di tanggal itu. Makanya tadi kalau lihat di kalendernya 2009 ya. Betul. Jadi memang benar-benar dicari satu suronya itu hari apa ya. Kalau alat bantu untuk adegan aku berjalan dengan tangan seperti itu nggak ada. Itu latihan sendiri aja, emang kelenturan tangan ya, sama tulangnya emang panjang aku gitu. Terus bahkan pas jadi kesurupan itu aku kan nggak boleh pakai alas kaki kan. Jadi ada satu kejadian mengerikan buat aku ya. Mengerikannya adalah pada saat itu aku pakai soft lens. Jadi kalau misalnya udah pakai tuh matanya burem. Terus kan di setnya juga kan outdoor malam, jadi gelap gitu. Terus jalannya mesti agak cepat gitu kan, sedikit berlari dengan tangan seperti itu. Tiba-tiba suatu waktu aku merasa aku kayak menginjak sesuatu gitu. Ternyata nggak lama kemudian semerbak naik ke atas hidung aku, ternyata aku nginjek pup kucing gitu, kotoran kucing. Jadi aku dengan look hantu itu yang udah kesurupan, terus aku nginjek pup kucing kayak bau banget. Menurut aku itu horor loh. Horor. Tiba-tiba semua kru udah gak ada yang mau deketin aku, kayak ih bau gitu. Itu kejadian horor buat aku. Ini mungkin sebelumnya ya, mungkin teman-teman sering banget ngelihat saya jadi hansip ya. Dan sebenarnya di film Sengkolo ini melengkapi jadi peran hansip yang ke-25 dalam karir saya. Iya, kayaknya abis ini nggak ada lagi nih. Ini kayaknya di Sengkolo sih udah kunci nih kayak peran hansip lagi. Kecuali hitung-hitungannya lain ya kalau itu. Ya tetap ya pada akhirnya sebagai penjaga keamanan ya, tapi tidak berdaya pada akhirnya kan gitu. Semua hansip di film horor tuh tidak ada yang berdaya. Seneng sekali. Saya mungkin waktu kemarin tuh tadinya saya yang mau bantuin Aulia bersihin pup kucing. Tapi kelengkapan luar biasa dari jajaran Kes dengan ada Kang Cep bagus. Senang, terima kasih lagi Om Den. Terima kasih beliau nih yang mengarahkan saya, wah komedi-komedinya dan lain sebagainya. Ternyata humoris juga dong. Yes. Tepuk tangan dong untuk Kang Cep.
Ya, Pak Albert, Bu Anita, dan juga Pak Vikash untuk ikut berfoto bersama. Silahkan, Pak Albert. Iya. Hari ini juga masih WhatsApp Mas Alim katanya Pak Albert ya. Pak, yang di depan boleh tetap duduk, Pak. Para punten yang di depan boleh tetap duduk. Iya, silakan. Boleh bersama. Yes. Yang di belakang boleh merapat, silakan. Ya, Bu Anita, Pak Vikash, Pak Albert boleh bergabung dengan jajaran cast lainnya yang berada di belakang untuk berfoto bersama. Silakan. Oke. Aman teman-teman media jaraknya? Siap. Oke. Ya. Silakan boleh kita lihat sebelah kiri dulu. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Silakan lihat sebelah kiri. Sebelah kiri, teman-teman media di sebelah kiri silakan. Di tengah sekarang, di tengah depan nih. Silakan di tengah depan. Di tengah.